Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, al-imamul muttaqin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, seluruh alim dan ulama, terkhusus kepada Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Mabsutotan Al-Hajj Atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, segenap masyayikh dan jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib, para dewan asatid dan teman-teman pengurus yang juga kami hormati. Tak lupa seluruh teman-teman santri yang berbahagia, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam akan selalu tercurah deraskan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat membedakan antara baik dan buruk dengan adanya ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kami mendapatkan amanah dari pengurus Pondok Pesantren Lubul Labib untuk memberikan sepatah dua patah kata motivasi kepada teman-teman sekalian. Maaf, yoba ke bahasa Madura lebih gampang. Eston tak pantas, na boleh kalian pun pusan ngabasa kikula segenteng nikah. Penminggu nak umid ada apa pengumuman, makin ki beri boleh leso deger, tapi di rumah neka pun kewajiban sam'an wa ta'atan dek ka pengurus, karena abdina beri eda dengan undangan dari mapakon jamun di bagian teti tokang bentah area tokang pidato. Alhamdulillah, malam semakin tema muhadharah pentingnya mencari ilmu. Pun mencari ilmu rasan kalian tak usah belain. Nek saya kanja saya kumpul kanja insyaallah golongan orang-orang alim kabeh mon. Belain apa todo semalan negeri. Tapi dari tema yang diangkat pada malam hari ini, pentingnya mencari ilmu, itu ada sebuah pernyataan yang perlu kita ketahui. Jadi pentingnya mencari ilmu bukan yang penting mencari ilmu. Mencari ilmu bagaimana caranya? Yaitu dengan sekolah, dengan belajar. Kaitannya bukan hanya pentingnya mencari ilmu, tapi pentingnya sekolah dan pentingnya belajar. Bukan yang penting sekolah, bukan yang penting belajar. Coba kita tahu sah alirek ke kancan selain pekireh awan tibi ambian sekolah pun bener-bener sekolah napakun karo cuma menggugurkan kewajiban bersekolah. Kita tanya kepada diri kita sendiri, ambian belajar memang karena belajar apa karena menghilangkan kewajiban waktu belajar? Itu menjadi PR bagi kita
perlu kita perbaiki hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik. Sudah, terima kasih. Tentang tema pada malam hari ini sekali lagi pentingnya mencari ilmu. Apa gunanya ilmu kok penting untuk dicari? Ki, kula tanya kasih Budi, kalau pada Kang Mas Semanes Hazim, nah penggunaan ilmu macam pentingnya sari ilmu nih kah? Mak badan sebum boleh sepenting saya sari kun karo ilmu sepenting. Pentingnya napa ilmu mak kutire sari sampai tebun Gusti Nabi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina aja. Ternyata sejarah pemikiran saya, tujuan ilmu itu apa? Adanya ilmu salah satunya adalah untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya ilmu bianoneng, ilmu ni kan ngerti, ilmu dia tahu. Orang mun tahu sebut orang alim. Mun pun kalian ngerti pian bon oning antara sefokus ben secuba. Lenekah bisa disebut orang alim. Karena dapat membedakan antara yang halal dan yang haram. Kenapa salah situ ngatocun ilmu? Ambian mun pun bisa bidaki dua hal yang saling bertolak belakang tadi itu. Maka apa yang akan didapat oleh kalian? Yang pertama ridhonya Allah, yang kedua ridhonya Rasulullah, yang ketiga ridhonya makhluk-makhluknya Allah yang lain. Tengeremon ngerti bi kedi imbian mun pon alim ngerti bisa bid'aki ka masih halal ka masih coba arten atorok napa saya perintah ngacewi napa saya larang sema ongku norot ongku da Gusti Allah. Sejarah apa gambaran kita andi kancah otabah kita nanti tolong ke kancah kita pas saya pentai tolong kena norot poron seneng napa seneng kita kayak minta tolong rago melaki nasi disa mon pas enggak iya lemar kok meliah dari perasaan tapi sebaliknya mon tanda bener terkadang tayo caki tapi dalam hati jakun kalau melaki nasi aja tanda jarah apa itu kah tak kira pas pendet sokon si aja dan pun dalam menok Yohaninas tak ada orang yang suruh melihat nasi tanda agar ini dalam hati teritan. Lagi ketika kita taat akan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah bakalan senang. Wajib norot taril luah. Soro mapas ngelagonin tengtak bagi jawongku. Bu ariye tangga bulu segagar Lu ya lu every rezeki semapan dapat direng mul jari ligo. Ketika salah hitung keutamaan ketika orang mun alim taat insyaallah kemuliaan norok bunte benar-benar penting manfaatnya bagi diri kita sendiri apalagi jika ketika ilmu yang kita dimiliki akan bermanfaat kepada orang lain la tantan mulai belajar kepentingan ke ilmu apa ilmu semanfaat barokah. Sebelum kita membahas ilmu manfaat dan barokah, tentu kita kudu oneng kada. Ilmu apa saya kudu belajarin kita. Syekh Zarnuji ning dalam kitab Ta'limul Muta'allim nekah nerangaki. Ning awal awalnya kada ada. Ternyata ilmu yang harus kita dahulukan adalah ilmu yang berkaitan dengan perkara wajib. Ilmu yang mewajibkan kita adalah ilmu yang mewajibkan kita untuk mempelajarinya adalah ilmu yang berurusan dengan kewajiban kita sehari-harinya. Contoh ketika kita memiliki kewajiban mengerjakan sholat, secara otomatis kita memiliki kewajiban untuk mencari ilmunya sholat. Remah jaran segera sholat riasa
Wangkan Gusti Nabi adabu talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa qila wa muslimatin au kama qala. Nyari ilmu ni kau wajib bangkui orang Islam laki ben berdebu orang Islam bini wajib hukumah. Tadi kita berdirikan pun mailang kewajiban estonrekan. Ketika kita wajib solat maka kita harus mempelajari hal-hal yang menjadi syarat ataupun rukun-rukun sahnya solat. Contoh solat wajib endiu wudu, maka kita wajib mempelajari tentang wudu. Sewajib. Apalagi tapi sebelum solat yang kita pelajari ada yang lebih wajib daripada itu napa? Tentang ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari mempelajari atau mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah ialah zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah adalah zat yang menciptakan dunia dan akhirat. Allah adalah zat yang menciptakan surga dan neraka. Dia ialah Allah Tuhan alam semesta. Oneng pun sifat apa pengiran pada senapa? Siapa ngajak 90 sanga aku? Sifat pengiran pada dupo saya 90 sanga nikah asmaul hus ajiyah nang minta abidiyah. Sifat pengiran kita apal. Apal kapi sifat-sifatnya Allah yang ada 20? Wujud kidam baqa mukhallafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Semuanya ada 20. Begitupun sifat muhalnya Allah dan satu sifat jais. Sifatnya para rasul ada berapa? Fajar selain neng katanya ke Fajar Subhil Hadani. Berdasarkan apa sifatnya rasul yang wajib kita ketahui? Ada 4. Apa saja? Amanat, tabligh, orang situ. Siddiq mulai. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Sifat muhalnya ada 4 juga. Yang pertama kadzib, yang kedua khiyah, yang ketiga bala, yang keempat kitman, yang jais ada lah. Semuanya jika dikumpulkan jumlahnya ada 50. Semuanya kita harus tahu dalil global dan tafsilnya menurut pendapat sebagian ulama seperti itu. Kenikah salah situ ngasih kutu kawan yang ada manggan kalian kutu oneng saya rasa keberumbian sahabat ibu yang menciptakan kita adalah Allah lewat perantara orang tua kita. Terus pon makin tentang pentingnya mencari ilmu, semuanya kan sudah tahu bahwa ilmu itu sangat penting. Anak pama penting ki buru pon kotu karena kelaban ilmu kita bisa fitaki karena saya bagus kami sesuka. Ben boleh neka ilmu pancen penting, benek yang penting nyari ilmu. Benek yang penting belajar, tapi belajar itu penting. Mangkan neka paenga, nah boleh makin masa-masa ujian. Semua santri memiliki kewajiban belajar. Makin ujian neka dharma harus lebih giat lagi karena kita akan menghadapi
hal-hal yang lebih sulit daripada biasanya. Mangkan anak paatet neng potuk mun bajan apa masa-masa ujian turun jam belajarnya ke setengah 10 ditingkatkan menjadi jam 10 malam. Untuk apa? Supaya kita apa? Mempersiapkan betul-betul untuk menghadapi ujian yang akan kita lalui. Mereka ujian yang dunia lain ujian yang pun peleman turun ke masyarakat, lain ujian yang akhirat laku. Nah, manggan dekah semuanya tidak akan sia-sia, pasti ada asarnya, pasti akan membekas pada diri kita. Orang mon alim neka muljah, orang yang nyari ilmu neka muljah. Semuljah penekun ilmu, penekun orang alim mah. Tapi beda kayak ngain. Napa? Proses ketika kita mencari ilmu itu akan menjadi perantara atau menjadi sebab kemuliaan kita. Dan kadang ketika kita mengomongan sareng para senior, para asatid, para alumni, mereka banyak cerita memberikan motivasi kepada kita. Neng botuk cek gaga. Karena orang makin gaga botuk belum tentu terlihat keluar dari botuk dia jadi orang gagagia. Banyak orang ketika botuk tak pada alim tengah ambu botuk pas tadi orang alim. Tapi sebaliknya banyak ketika botuk terkenal orang di alim, musyawarah nyaman. Mun kitab zaman paling ngecerapat, tapi teng keluar dari botuk ternyata tidak begitu tampak kealimannya. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Adalah proses ketika kita mencari ilmu. Manggan prosesnya penting, jangan romo-romo protes tanpa melihat proses. Darmah, kula-kula merang sitong kisah pidaton pengasuh pondok pesantren Darulullah wad Da'wah Pasuruan. Habib saya pun kelupa, Habib Zaid Baharun tak kelero kelupa kula. Yang dalemah Habib Umar Yaman yang Tarif. Beliau ngagungin santren. Ngagungin santren sekesehariannya nikah kelakonah tadi khodim, tadi hadam apa tuh. Lakon penareh ngorai pereng, sasasa, asapuan. Neka lakon santren gila. Ternyata bita-bitan santren gila ada pak kabekton mate. Agar karena pun mati pasti sambung umur. Sambung sambung umur, santri sambung umur bela garwah. Rabu dak kamimpin kanjan, sesame-same alaku tadi hadam. Katakan makin sopan sambung umur. Pas sopan datang kamimpin Haris, Cak Haris. Otaba saya rabon Cak Bondiki, buat soleh saya rabon. Nega pas datang kah memimpin ganjan. Lah ketika di dalam mimpi diki gala saya lakon epotuk ala kota di hadam lakon ngorai pereng ngare asapuan. Ketika dalam mimpi mak ngakui pakaian-pakaian mewah seakan-akan dia menjadi seorang raja. Mungkin Pak Jokowi pakaian kalah kadiki yang dalam mimpi. Akhirnya tanya Aki, wah mak gawat dah iban ke, macam igagan ban. Nyaut diki gila. Saut tak benar kelabat jawaban, tapi kenapa? Pacakan begitu hadam lah, kayak terus Aki ngadam lah. Bermada iya. Iya karena kok ketika berepot lakon ngadam ke santri, lakon ngadam ke kiai. Tenglah sobung umur angkok reh siapa jeng tonton banyak santri banyak kiai sekama kiai nekah luluhurah bamban nekah keturunan Gusti Nabi. Sanad ilmu nekah lengkap, sanad ada Pak Gusti Nabi. Lah ketika engkau mati sahabatnya rekun bani santri bedekun kiai mula-mula. Tapi ruh run emban santri ben para leluhur kiai ada rabu kiai nyolot takik kok.
lemur kejiyah engkau mulai dari mati sampai sini taman mau ngomongan bi malaikat mungkar nakir jadi ada sebengal tanya kakko je kena kejadian hadam neng potu ke Habib Umar bin Hafid Tarin Yaman. Mangkan yang mulia itu bukan hanya ilmunya, tapi yang menyebabkan kita mulia itu adalah salah satunya proses kita dalam mencari ilmu. Penderbian alim tapi prosesnya nggak apa. Kuda ingat salah satu kutipan dari Imam Syafi'i. Jika orang masih belum merasakan pahitnya mencari ilmu, maka dia tidak akan merasakan manisnya ilmu. Mangkan orang nyari ilmu boleh potong nengcen melas. Ego terganjan, ego cain, itu kulen biasa. Kelampi elang, sandal gemet. Lene biasa, meskipun hal tersebut bukan hal yang biasa, tetap haram, agasap haram, boleh sampai ngalak haram. Lalu kadang mah kita lalui dengan penuh rasa sabar. Cak ni seguni eko kanjan, ganggu kanjan tungat, tu kambun, tungat, tu kebabaan. Kula nikah jadi admin grup wali santri Lubul Labib. Nego pun minggu pasti berde saja pak bapak ibu nak anak. Tangan naik berde tangan berde ya. Komplain tidak apa-apa, tidak masalah. Itu memang menjadi apa? Harus menjadi masukan bagi kita supaya kita sebagai pengurus dapat memperbaiki apa yang ada di dalam pondok. Tapi ketika kita tak sabar dalam nyari ilmu, tak poron ngerasaki pahit nyari ilmu, maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak akan merasakan manisnya ilmu. Lah ketika berdekat celanya Allah sandal elang sare kada, kelampi elang sare kada. Biasa. Lah ketika dalam jalan lalui dengan penuh rasa sabar. Sabar. Karena orang mun sabar nega insyaallah bakal semak bi pangeran. Innallaha ma'as. Meskipun yang maha sabar adalah Tuhan, kita rasa sabar kita karena kita hanya makhluknya pasti memiliki batas rasa sabar. Tapi berusahalah untuk menjadi orang yang benar-benar sabar. Nah boleh saya dari jauh berderasya dari Brebes, berdenak-anak biasa dari jauh dari orang yang tak tahu bahasa Madura biasa sini cokocok. Tugasnya kita yang cokocok kau tu sabar. Saya cokocok ketika ambuin cokocok bon. Nak nak manyaman mentuk cokocok teker tak pernah agar ambu mentuk. Lagi nikah ambil aja sampai menjadi penyebab ambun nak kena mentuk. Pas ambu mentuk terdereng tak kena. Berarti impian nyebab baki tak kena orang jadi itu usah aja lendu sakit. Faham gih? Yang penting kalian bersabar. Kayak dari awal hingga akhir mencari ilmu itu penting, bukan yang penting mencari ilmu. Belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Sekolah itu penting, bukan yang penting sekolah. Sakun karo nyari absen, tapi usaha aki kita benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita. Semoga semua yang kita sampaikan dari awal hingga akhir menjadi hal yang barokah dan manfaat bersamaan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wis akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.